dengan NIM 24104181. Di sini saya akan membuat video dengan 20 pertanyaan. Yang pertama, apa definisi SCM menurut pemahamanmu sendiri, bukan dari buku? Menurut saya, SCM adalah seni mengatur aliran barang, informasi, dan uang dari bahan mentah sampai ke tangan konsumen secara efisien. Apa perbedaan mendasar antara logistik dan supply chain management? Logistik fokus pada internal, simpan, dan kirim, sedangkan SCM fokus pada seluruh jaringan termasuk hubungan dengan pemasok. Bagaimana SCM dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi seluruh perusahaan? Keunggulan kompetitif melalui biaya yang lebih murah, pengiriman yang lebih cepat, dan ketersediaan barang yang lebih terjamin. 4. Apa saja risiko terbesar dalam sebuah rantai pasok dan bagaimana cara memitigasinya? Risiko dan mitigasi. Risikonya adalah kegagalan pemasokan. Mitigasinya dengan memiliki lebih dari satu pemasok multi-sourcing. 5. Jelaskan tentang bullwhip effect dan berikan contoh nyata bagaimana hal itu bisa terjadi. Bullwhip effect, perubahan kecil permintaan konsumen yang memicu lonjakan stok terlebih di manufaktur. Contohnya yaitu panic buying tisu toilet. Bagaimana teknologi seperti cloud dan Internet of Things dapat mengubah cara kita mengelola inventaris. Cloud dan inventaris memungkinkan pemantauan stok secara otomatis dan real-time, secara sensor tanpa perlu cek manual. Ketujuh, apa peran demand forecasting dalam SCM? Dan metode apa yang menurutmu paling efektif? Demand forecasting adalah prediksi penjual untuk atur stok. Metode terbaik CPFR, kolaborasi data marketing dan logistik. 8. Kapan sebuah perusahaan harus memutuskan untuk melakukan outsourcing pada fungsi logistiknya ke pihak ketiga atau 3PL? Outsourcing 3PL dilakukan saat biaya kelola sendiri terlalu mahal atau ingin fokus pada bisnis inti. 9. Jelaskan proses dari fraud to fly dalam sebuah departemen pengadaan. Fraud to fly, proses di mana minta barang, memiliki vendor, terbit PO, terima barang, hingga bayar tagihan. 10. Metrik dan KPI apa yang paling penting untuk mengukur kinerja sebuah gudang? KPI gudang, akurasi stok, kecepatan proses pemesanan, dan ketepatan pengambilan barang. 11. Mengapa manajemen hubungan dengan pemasok atau supply relationship manajemen itu penting? Pentingnya SRM agar pemasok menjadi mitra strategis yang menjamin kualitas dan prioritas pengirim. Bagaimana cara menyeimbangkan antar tujuan, menekan biaya dengan menjaga kualitas dari pemasok? Biaya dan kualitas
Gunanya prinsip total cost of ownership. Pilih yang termurah secara total, bukan sekedar harga beli. Apa yang dimaksud dengan grand supply chain atau rantai pasok hijau dan mengapa menjadi makin penting? Green SCM, rantai pasok ramah lingkungan, penting karena aturan pemerintah dan citra perusahaan. 14. Bagaimana sebuah perusahaan bisa memastikan etika kerja dan standar lingkungan dipatuhi oleh pemasoknya di negara lain? Etika pemasok memulai audit berkala dengan sertifikat internasional sebagai syarat kontrak. 15. Apa peran kolaborasi antara departemen seperti marketing dan SCM untuk kesuksesan perusahaan? Kolaborasi marketing dan SCM adalah penyelarasan apa yang dipromosikan marketing dengan apa yang tersedia di SCM. 16. Bagaimana artificial intelligence atau AI dalam digunakan untuk mengoptimalkan rantai pasok? AI dalam SCM adalah untuk prediksi permintaan yang sangat akurat dan optimasi rute pengiriman otomatis. 17. Apa itu teknologi blockchain dan bagaimana potensinya dalam meningkatkan transparansi SCM? Blockchain, teknologi pencatatan yang tak bisa diubah, gunanya untuk melacak asal-usul barang secara transparan. 18. Menurutmu, apa saja tantangan terbesar yang akan dihadapi dunia SCM dalam 5 tahun ke depan? Tantangan dalam 5 tahun ke depan adalah yang pertama, ketidakpastian politik global, dan yang kedua yaitu tuntunan pengiriman yang semakin instan. Jika kamu seorang manajer SCM, keputusan apa yang akan kamu ambil saat menghadapi disrupsi global seperti pandemi? Keputusan saya dalam pandemi yaitu mencari pemasok lokal dan mengamankan stok barang yang paling esensial. Dan terakhir yaitu 20. Skill apa sih yang paling penting untuk memiliki oleh orang profesional SCM di masa depan? Skill di masa depan: literasi data, analitik, dan kemampuan adaptasi teknologi digital.